Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Ini adalah minggu yang keberapa, saya udah nggak ingat saudara, sudah 2 bulan lebih ya kita nggak bisa kebaktian di gereja. Saya nggak bisa melihat saudara, tapi saudara bisa melihat saya. Saya baru mendapat berita bahwa Presiden Donald Trump membuat pengumuman. Saya akan bacakan. President Trump announces that houses of worship are essential, calls on governors to open them up. Wow, ini adalah satu hal yang luar biasa sekali saudara, karena selama 2 bulan lebih ini kita hidup di ketidakpastian, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kapan yang akan dibuka, yang mana yang dikatakan essential dan lain-lain sebagainya saudara. Saya mau beritahukan kepada saudara bahwa kita bersama dengan leadership team, kita sedang mempersiapkan terus kapan kita bisa reopening kebaktian live ya di gedung gereja, dan saudara tentunya akan mendapat update demi update saudara. Kita masih mempersiapkan dan tentunya kita mau supaya semua Anda yang hadir, kita mau supaya Anda bisa aman, bisa sehat, bisa bersama-sama berbakti dengan saudara-saudara seiman lainnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saudara saya akan menyampaikan firman Tuhan dan judulnya ialah, menurut saya nggak asing lagi di mana kita sudah dengar kata yang biasa kita dengar saat ini ialah apa saudara? Yaitu the new normal atau normal yang baru. Normal yang baru. Saudara, kalau saya bisa tanya sekali lagi saudara, setelah semuanya ini lewat ya, kira-kira normal yang baru itu seperti apa ya? Normal yang seperti baru itu bagaimana sih? Dan saya mau tanya lagi kepada saudara, berapa lama kira-kira kita bisa beradaptasi ke normal yang baru? Satu pertanyaan lagi saudara. Dan kalau kita sudah beradaptasi ke normal yang baru, berapa lama normal yang baru itu akan tetap menjadi normal yang baru, saudara? Karena menurut saya, walaupun kita sudah beradaptasi ke normal yang baru, saatnya akan tiba di mana normal yang baru itu akan berganti lagi, akan berubah lagi, di mana nggak menjadi normal yang baru lagi, saudara. Karena saya ingat ada satu kutipan yang mengatakan satu paradoks ya. Paradoks yang bunyinya begini, saudara, dalam bahasa Inggrisnya, the real constant is change. Yang tidak bisa berubah itu adalah perubahan. Maksudnya, kita di dalam hidup ini pasti akan mengalami perubahan demi perubahan demi perubahan. Jadi saudara, kalau perubahan itu akan terus terjadi, dan saya percaya perubahan akan terus terjadi memang saudara, dan biasanya kalau ada perubahan itu akan menggoncangkan kita saudara, bagaimana kita bisa hidup supaya kita nggak bisa tergoncangkan. Ya. Karena seringkali perubahan itu muncul atau datang tanpa membuat pengumuman sebelumnya. Tiba-tiba aja bisa berubah, saudara. Seperti yang kita alami sekarang ini, saudara, siapa yang tahu, saudara? Nggak ada yang tahu. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam buku Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-6, dia katakan demikian, aku adalah Tuhan dan aku tidak berubah. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa sekali. Beberapa bulan yang lalu saya pernah katakan demikian. Tuhan itu tidak berubah di dalam karakternya, tetapi dalam tindak tanduknya, di dalam aktivitasnya, itu nggak bisa diduga, saudara. Dan jujur, saya sendiri, dan kalau Anda bisa jujur dengan diri Anda sendiri, kita semua merasa aman, merasa nyaman kalau kita hidup di zona di mana kita bisa kira-kira tahulah apa yang akan terjadi. Istilahnya itu predictable. Kita tahu apa yang akan terjadi, saudara.
Nah, saya melihat saudara belakangan ini selama lockdown saya melakukan beberapa hal, beberapa perubahan, beberapa hal yang saya lakukan yang baru merubah saya punya kebiasaan, saudara. Salah satunya ialah, saudara, ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang saya tadinya sudah hafal, tapi saya sekarang menghafalkannya lagi, tapi di dalam terjemahan yang lain, saudara. Yang saya lakukan misalnya salah satunya ialah saya menghafalkan Mazmur pasal yang ke-23 dari The Passion Translation, saudara. Dan di situ luar biasa sekali, saudara, kalau bicara mengenai perubahan, saudara. Kalau saudara baca di Mazmur pasal yang ke-23, di situ saudara bisa melihat bahwa walaupun aku berjalan di lembah kekelaman, di dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Nah, saudara, selama kita ini hidup di dalam zona nyaman, saudara, kita nggak bisa mengalami perubahan yang Tuhan mau bawa kita ke tempat yang lebih dekat, lebih tinggi, lebih mulia, lebih beriman, saudara. Jadi, sebelum kita mengalami atau melewati lembah kekelaman, kita selalu akan mengalami hidup rutin yang bisa diduga. Kegiatan kita sehari-hari akan begitu aja, saudara. Karena apa? Semua hal-hal yang kita sudah familiar, yang kita udah tahu, itu adalah bagian dari kehidupan kita yang kalau dikatakan new normal, ini adalah lawannya, yaitu old normal, saudara. Yang biasa-biasanya yang dulu. Jadi sekali lagi, saudara, semua yang kita sudah tahu gitu kira-kira ya adalah bagian dari old normal. Padahal Tuhan mau membawa kita ke new normal, saudara. Nah, pada saat kita melewati lembah bayang-bayang kekelaman itu, saudara, Tuhan akan disorientasi. Pikiran kita akan mengalami disorientasi. Supaya apa? Supaya untuk kita bisa dibawa ke tempat yang mengalami hal yang lebih lagi sebelumnya. Kita nggak bisa pakai pola berpikir yang dulu, pakai iman yang dulu, pakai cara yang dulu, saudara. Yang dulu-dulu itu bukannya nggak bagus loh, saudara. Pengalaman yang dulu, kesaksian yang dulu, banyak yang bagus-bagus, saudara. Tapi yang Tuhan mau bawa ialah kita akan dibawa ke tempat yang lebih lagi, dan seringkali nggak nyaman, saudara, nggak nyaman. Padahal yang Tuhan lakukan ialah Tuhan mau menyapih, ya. Kalau istilah menyapih itu ialah seorang ibu yang menyusui anaknya itu setelah berapa lama, ya, itu bayi itu akan disapih, nggak lagi bergantung kepada ibunya, saudara. Dan selama itu, saudara, Tuhan mau bawa kita saat ini untuk bisa melewati old normal itu, supaya kita masuk di normal yang baru, dan semuanya itu melalui proses. Coba katakan proses. Lagi, katakan proses. Satu kali lagi, proses. Haleluya. Amin. Amin. Nah, satu kata yang saya percaya saudara dan kita semua sering dengar selama 2 bulan ini, ya, saudara, ialah essential. Hal yang penting. Yang mana hal yang penting, ya, saudara? Saya belajar begini, saudara. Hal yang essential. Misalnya begini, saya belum pernah dicukur oleh putri saya. Tapi 2 bulan yang lalu, karena salon tutup, saudara, saya dicukur oleh Sharon, saudara. Pertama kalinya, dan bulan yang lalu, baru-baru ini juga dicukur lagi, saudara. Dan ini saya suka juga, saudara, setelah saya lihat hasilnya, not bad. Jadi saya bilang sama Sharon, nanti kalau udah semuanya udah selesai, saya nggak usah ke salon lagi deh. Mendingan potong rambut sama kamu aja, saya bilang gitu. Nggak usah ngantri lagi, saudara, bisa langsung dipotong. Ini yang menurut saya tadinya esensial. Potong rambut kan esensial, ya, saudara. Anda mau kelihatan tampan dong,
mau kelihatan. Saya tahu ada beberapa saudara yang sampai sekarang belum potong rambut, jadi gondrong saudara. Tapi menurut saya yang tadinya menurut saya esensial itu oleh pemerintah dikatakan nggak esensial. Apalagi saudara yang esensial. Yang saya pikir esensial misalnya saya olahraga. Oke, saya pergi ke gym. Itu adalah hal yang menurut saya esensial supaya bisa sehat, bisa olahraga. Tapi ditutup, gymnya itu ditutup saudara. Jadi pada saat ditutup saudara, saya pikir wah ini kok pemerintah mengatakan nggak esensial. Ini untuk keamanan kita semua saudara. Tapi di rumah yang saya lakukan ya stretch, ya, lalu exercise pakai body weight, lalu saya exercise dengan istri saya dan dengan Lorraine, lihat di YouTube, saudara, kita bisa jalan around the block, ya, atau kita bisa lari, atau bisa kalau Anda punya sepeda, Anda bisa naik sepeda, apapun yang Anda lakukan ternyata di balik krisis atau tantangan yang kita alamin, kita akan mengalami satu hal yang bisa kreatif juga, saudara. Dan ada banyak hal lagi yang kita anggap penting, yang kita anggap prioritas, yang kita anggap esensial. Misalnya apa saudara? Menurut saya kalau kita merayakan graduation, ya, wisuda, menurut saya itu kita mau sama-sama ya bersuka cita dengan teman-teman kita yang graduate atau yang menikah, saudara, atau ada pemakaman begitu ya. Aduh, pemakaman kita mau menunjukkan penghormatan yang terakhir. Di dalam pernikahan kita mau bersuka cita bersama-sama. Demikian juga wisuda gitu ya. Itu dikatakan nggak esensial, saudara. Jadi saya melihat di sini, kalau saya boleh tanya pada Anda saat ini ya, apa sih menurut kita yang esensial? Yang esensial itu apa? Karena setelah semuanya ini kita perlu berpikir lagi. Setelah semuanya ini ternyata ada hal-hal yang kita anggap tadinya esensial itu bisa nggak esensial, dan juga ada yang menentukan lagi itu nggak esensial, saudara. Jadi berapa banyak dari kita yang sudah bisa beradaptasi untuk memprioritaskan hidup kita saat ini? Saya berharap selama 2 bulan lebih ini kita mempunyai kebiasaan yang baik, saudara. Kebiasaan yang berubah, yang baik, ya. Dan saya selidiki di sini, ada yang mengatakan bahwa kita bisa berubah dalam waktu 21 hari, saudara. Tapi juga ada yang mengatakan sebetulnya bisa lebih cepat lagi kalau Anda bisa mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan normal yang lama atau old pattern, old normal, saudara, dan dengan keinginan yang sungguh-sungguh, maka bisa lebih cepat lagi, saudara. Dan yang dikatakan di sini 21 hari, kita sudah lebih dari 21 hari. Kebiasaan baru yang normal yang baru, apa yang Anda punya saat ini? Saudara, dalam masa krisis ini, saya percaya Anda pernah dengar bahwa di dalam bahasa Chinese itu kata krisis itu dari dua perkataan. Yang pertama ialah potential danger atau potensi ada bahaya. Yang kedua ialah opportunity atau kesempatan. Itu dalam bahasa Chinese-nya. Saya selidiki dalam bahasa dalam bahasa Greka itu kata krisis itu bukan problem, tapi adalah satu keputusan. Kata krisis adalah satu titik tolak, a turning point. Dan di dalam bahasa Greka itu arti krisis ialah melahirkan sesuatu yang baru. Saya selidiki juga dalam bahasa Ibraninya. Kata krisis itu adalah satu tempat di mana hidup yang baru itu mulai timbul, mulai emerge, mulai menyatu, ya. Dan ini menarik sekali, saudara. Are you ready? Kata krisis dalam bahasa Ibraninya ialah di mana seorang ibu melahirkan seorang anak. Jadi kalau seorang wanita sedang
sakit bersalin itu digambarkan dalam bahasa Ibraninya, wanita itu sedang sitting on the crisis, sedang duduk di atas krisis, yang artinya apa saudara? Setelah semuanya itu melahirkan sesuatu yang baru. Nah saudara, saya seperti saudara tahu, saya belum buka Alkitab sampai saat ini saudara, karena saya lagi membangun apa yang saya ingin sampaikan ini, dan saya berharap dalam 15 menit yang berikutnya ini Anda bisa menyimak bersama-sama dengan saya. Bagaimana setelah kita tahu bahwa di dalam masa-masa goncangan, masa-masa ketidakpastian ini, ada banyak hal yang kita lakukan, yang kita gumuli, yang mungkin juga ada yang bingung, ada yang takut, macam-macam saudara yang sudah disampaikan selama minggu-minggu ini. Bagaimana kita bisa membangun dengan kuat? Nah saudara, saya akan membahas saat ini, dan apa yang saya bacakan, saya akan bacakan saja secara garis besar saudara, karena saya ajak saudara untuk membaca buku Matius 3 pasal, bukan 3 ayat, tapi 3 pasal. Dan kalau saya khotbahkan ini bisa mungkin makan waktu 14 hari, saudara. Tapi saudara, saya mau ambil intinya aja, saudara. Matius pasal 5, Matius pasal 6, dan Matius pasal yang ke-7. Jadi 3 pasal ini adalah dikenal sebagai khotbah Yesus di bukit. Khotbah Yesus di bukit. Perhatikan saudara, waktu Yesus khotbah di bukit, pada saat itu orang-orang Yahudi ini mengalami oppression, mengalami tekanan dari orang-orang Romawi, dan Yesus ini mengajarkan di bukit, dia khotbah di bukit. Sama di Alkitab kita ada 3 pasal, dia khotbahkan di situ saudara, yang menurut pikiran mereka, saya percaya nggak usah menurut pikiran mereka, menurut pikiran kita aja sekarang ini, kayaknya aduh susah ini ya. Jadi mereka yang sedang mengalami oppression, tekanan dari orang Romawi, itu Tuhan Yesus memberikan fondasi ini loh. Ini adalah normal yang baru. Normal yang baru. Ini begini, saudara. Jadi dia mulai dari khotbah di bukit, saudara. Mulai dari di dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai beatitude. Beatitude, saudara. Kalau Anda lihat di situ, sekali lagi saya nggak akan bacakan semuanya, saudara. Tapi saya pilih-pilih aja saudara, karena 3 pasal ini banyak sekali saudara. Yesus bicara mengenai berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. What? Ini adalah new normal. Berbahagialah orang yang berduka cita. Hah? Karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut. What? I think kita berpikir bahwa kita mesti tough, Yesus ajarkan nggak begitu. Ini orang pada saat mengalami tekanan, mengalami krisis, mengalami oppression, dan banyak lagi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Terus lagi orang yang murah hati. Pada saat lagi ngalamin tantangan, Yesus bicara murah hati. Kamu harus murah hati. Berbahagialah orang yang membawa damai, bukan yang suka damai. Orang yang membawa damai, mendamaikan, membawa damai. Wah, luar biasa. Dan yang berikutnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini new normal yang Yesus sampaikan. Bicara mulai dari hati, saudara. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya. Wah, ayat-ayat ini saudara nggak suka kita baca. Kita suka ayat-ayat yang enak-enak aja, yang memberikan janji yang enak-enak aja kita kutip saudara. Tapi jangan lupa, ini adalah new normal, normal yang baru yang Yesus ajarkan, khotbah di bukit. Dan setelah itu, ini masih banyak saudara, kamu adalah garam dunia. Garam dunia bagaimana? Kalau kita hidup zaman itu, saudara, lebih susah lagi untuk bisa mencerna semuanya ini. Kamu adalah terang dunia. Dan seterusnya, saudara, saya nggak akan bacakan semuanya, tapi saya akan lihat
saya akan ajak saudara untuk nanti baca sendiri di rumah supaya Anda waktu baca pelan-pelan, oh ternyata ini loh yang Yesus sampaikan bukan hanya kepada orang Israel pada saat itu, tapi kepada kita, gereja Tuhan, pada saat sekarang ini loh. Normal yang baru itu mestinya demikian. Normal yang baru demikian. Coba saudara, bayangkan ya, terus lagi. Matius pasal yang kelima, Yesus bicara bahwa membunuh itu mulai dari hati, saudara. Jadi kalau orang berkata, oh saya nggak pernah bunuh orang, tapi kalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah membunuh saudaramu. How about berzina? Kalau seseorang melihat seorang wanita dengan gairah, sudah berzina dalam hatinya. Wow, this is something new. Something new, saudara. Dan terus lagi, jangan sembarangan membuat sumpah, ya. Dan dikatakan demikian. Ini masih baru pasal yang kelima aja, saudara. Go the second mile. Jadi kalau orang minta baju kamu, kasih jubah kamu. Yang berikutnya lagi, kasihilah musuhmu. Yesus jelaskan begini, saudara. Kamu sudah mendengar, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Masih mau terus lagi, saudara? Ini adalah satu new normal. Normal yang baru. Waduh, luar biasa sekali. Pasal yang ke-6, ya. Lakukan yang baik untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia, menyenangkan Tuhan. Kita maunya melakukan yang baik untuk manusia supaya dilihat oleh manusia. Tuhan gak begitu, saudara. Ini adalah new normal. Diajarkan bagaimana kita berdoa, doa Bapa kami. Lalu diajarkan lagi kalau berpuasa jangan sampai dilihat orang, ya. Lalu mengumpulkan harta di surga. Dan banyak lagi, dan ayat ke-25 dan seterusnya, saudara. Jangan khawatir. Saudara, sebelum saya lanjut, saudara, ternyata di Matius pasal 6 ayat yang ke-33, selama kita ini mengalami semuanya ini, salah satu kata yang saya dengar itu adalah reset, reflect, dan kembali kepada ground zero, saudara. Yaitu apa, saudara? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Saudara, dari ayat ini aja, saudara, Matius 6 ayat 25 sampai ke 34, saudara, Anda bisa melihat, waduh, ini adalah satu topik yang panjang, yang sudah beberapa kali di dalam beberapa minggu ini disampaikan, jangan khawatir, jangan takut. Banyak sekali, saudara. Bagaimana supaya kita nggak bisa, nggak khawatir, nggak takut. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pasal yang ke-7, jangan menghakimi. Terus, saudara, dituliskan, terus, minta, cari, dan ketuk. Lalu pasal yang ke-7 juga bicara mengenai jalan yang sempit. Dan pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, perhatikan, saudara, nggak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. What? Tapi di sini dikatakan, siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow, saudara, ini adalah normal yang baru. Normal yang baru. Sebelum saya lanjut, saudara, sebelum saya lanjut mengenai normal yang baru, boleh nggak kita pikir begini, saudara? Mungkinkah apa yang kita pikir dulu itu normal, ternyata nggak normal? Mungkinkah sebetulnya yang dulu kita pikir, yang kita katakan, yang kita percayai dulu, ya, waktu kita pakai barometer firman Tuhan, mungkin nggak Anda bisa berkata, oh ternyata yang dulu tuh nggak normal, yang normal tuh ini. Jadi kalau dibilang new normal, yang normal itu sebetulnya ini loh firman Tuhan. Dan saya melihat di sini Tuhan Yesus menutup khotbah di bukit ini dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 dan seterusnya, saudara, dikatakan di situ,
Jadi barang siapa yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Tetapi jadi waktu ada hujan, waktu ada angin, waktu ada banjir, rumah itu nggak runtuh, saudara. Ini saya singkat pakai perkataan saya sendiri, terjemahan PTT, Paul Tans Translation. Dan berikutnya di situ, kalau orang yang mendengarkan dan tidak melakukan, itu sama seperti orang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir. Waktu ada angin, hujan, banjir, maka rubuhlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Oh, ternyata dia membuat konklusi, demikian saudara, ini yang Tuhan mau lakukan di dalam diri kita. New normalnya itu begini, saudara. Nah, saudara, saya belajar begini. Wow, setelah baca ayat-ayat ini, gimana ya? Melakukannya bagaimana ya? Menurut saya, oke, sebelum saya katakan menurut saya, menurut Anda gimana? Bisa apa enggak? What do you think? Bisa apa enggak? Baca Matius 5, 6, dan 7. Bisa apa enggak? Menurut saya, bisa. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita orang yang mau percaya. Kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan sendiri, saudara. Mau berubah dari dalam nggak bisa, saudara. Saya mendapat satu definisi yang saya akan bacakan. Definisi daripada grace atau kasih karunia. Saya akan kutip dari seorang namanya James Riley. Dia katakan demikian, saudara. Grace is the empowering presence of God, enabling us to be all He called us to be and do all He's called us to do. Saya katakan sekali lagi. Grace is the empowering presence of God, enabling us to be all He called us to be and do all He called us to do. Jadi untuk menjadi orang yang demikian dan untuk melakukan hal-hal itu nggak mungkin kalau kita lakukan di luar daripada impartasi kasih karunia dari Tuhan. Gak bisa, saudara. Tapi bersama Tuhan bisa. Bersama Tuhan bisa, saudara. Jadi tadi saya katakan salah satu yang saya belajar di dalam semasa lockdown ini, saudara, yaitu saya belajar lagi, saudara. Salah satunya tadi saya katakan saya menghafalkan Mazmur 23 dari The Passion Translation, saudara. Lebih susah daripada, menurut saya ya, daripada the New King James Version yang saya hafalkan selama beberapa tahun yang lalu. Tapi saya melihat, saudara, kalau saudara sekarang ini mau belajar, berapa banyak saudara mau belajar? Alright, ya. Mau belajar, Anda perlu melepaskan apa yang Anda pelajari dulu, supaya Anda bisa belajar lagi dan mendapat sesuatu pelajaran yang baru kalau Anda mempunyai sikap hati yang terbuka. If you want to learn something right now, you have to unlearn what you have learned and relearn. And as you relearn with the right attitude, you will learn something fresh from the Holy Spirit. Saya berharap supaya Anda mengalami semuanya itu. Tadi saya katakan dan saya mau ulangi lagi. Dalam perjalanan kita ini yang kita anggap tadinya normal, kita ngomong mengenai normal yang baru. Mungkinkah
bahwa apa yang kita tahu sebelumnya, apa yang kita lakukan sebelumnya, kebiasaan-kebiasaan kita yang sebelumnya, yang kita anggap normal itu, ternyata enggak normal. Yang normal tuh ini. Saudara, jadi saya ajak saudara untuk bisa menyimak lagi apa yang firman Tuhan sudah katakan. Kita menyambut apa yang Tuhan akan lakukan di masa-masa yang akan datang ini. Sekali lagi saudara, kita akan update saudara terus kapan kita akan reopen the church. Tapi saya mau menguatkan Anda semua di sini. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita semua. Dia mau berjalan bersama-sama dengan kita. Dan kalau kita pelajari semuanya itu, saudara, Tuhan sudah memberikan kasih karunia, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan menyertai kita, dan semuanya itu di dalam perjalanan hidup ini. Kalau Anda mengalami tantangan, Anda perlu doa, Anda perlu seseorang yang memberikan perkataan yang membangun, saudara. Ini adalah saatnya, saudara. Ayo, kita sama-sama sebagai gereja Tuhan, Anda bisa menelpon nomor yang tertera di layar ini, saudara. Anda bisa telepon dan ada tim kami yang siap untuk mendoakan Anda, apapun kebutuhan Anda, saudara. Karena nggak ada orang yang kuat sendirian. Kita bersama-sama di dalam gereja Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena setelah semuanya ini, kita akan mengalami lagi, saudara. Perubahan itu akan terjadi terus. Perubahan itu terjadi terus. Tapi ada satu yang tidak bisa tergoncangkan. Satu. Katakan, satu. Satu. Lihat kanan kiri, saudara. Satu. Hanya ada satu, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Saudara, I'm excited. Mari kita maju terus bersama Tuhan, semangat menyembah Tuhan, kembali kepada basic firman Tuhan, maka kita semua akan menjadi orang-orang yang hidupnya ini membangun di atas batu, bukan di atas pasir. Tuhan berkati saudara, I love you all, miss you all, I hope we can gather together again in the church soon, and we will update you. God bless you, hallelujah, amin.